Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman, pejuang centang biru yang saat ini lagi sedang mengikuti atau akan mengikuti diklat PPG dalam jabatan ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi apa sih isi modul dari PPG ini dan bagaimana tahapan-tahapannya sampai nanti bisa ikut UKIN dan UP. Nah, kebetulan ini diklat saya. Nanti teman-teman bagaimana cara masuk ke diklat ini, ke modul ini ataupun ke LMS ini udah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Hari ini kita akan lanjut ke masuk ke diklatku, kemudian kita masuk ke analisis ya sini ya. Nah, inilah teman-teman, ini tampilan ya. Ini yang teman-teman pelajari selama 3 bulan ke depan ya. Yang pertama nanti ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan teman-teman itu diberikan beberapa informasi terkait dengan alur pembelajaran program PPG dan jabatan ya. Dari pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian uji komprehensif, baru PPL ke sekolah asal. Nah, ini tahapan teman-teman, tahapan dalam mengikuti PPG ini sehingga teman-teman bisa memahami apa sih yang harus diikuti. Saya ulang ya. Pertama itu teman-teman akan dapat materi itu 13 hari materi, pendalaman materi ya, 13 hari ya teman-teman dapat full selama 13 hari mengikuti pendalaman materi. Kemudian baru pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian ada uji komprehensif dan PPL di sekolah asal. Nah, kita akan melangkah ke sebelahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan teman-teman yang harus diikuti. Kita akan melangkah ke pendalaman materi. Nah, dalam pendalaman materi, teman-teman ini ada 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, dalam pendalaman materi pertama, teman-teman akan mengikuti orientasi pembelajaran. Nah, dalam tahap ini teman-teman akan diberikan beberapa informasi. Ini saya anggap ini pertemuan pertama teman-teman. Pertemuan pertama teman-teman akan diberikan informasi tentang bagaimana sih PPG ini. Nah, ini nanti akan dijelaskan teman-teman ya. Pertama akan ada pendalaman materi, kemudian analisis materi bidang studi, kemudian penyusunan materi ajar, analisis materi pedagogi, dan review. Ini yang akan dibahas dalam pendalaman materi. Nah, setelah itu teman-teman akan disuruh mengunggah hasil analisis materi yang dilakukan ketika melakukan pendalaman materi ya, secara mandiri ini. Nah, sebelum PPG teman-teman pasti disuruh belajar mandiri. Nah, hasil belajar mandiri inilah teman-teman nanti akan unggah di sini. Diunggah hasil LMS ya. Nah, ini ada 6 buah. Ini silakan teman-teman di upload ya. Nah, cara uploadnya nanti di sini akan muncul teman-teman. Di sini akan muncul keterangan add admission sini, add submission. Silakan diklik kemudian pilih foldernya. Nah, ini kebetulan karena saya udah mengerjakan ini tidak muncul teman-teman ya. Nanti setelah itu nanti akan dikasih nilai oleh, kalau udah mengirim nanti akan dikasih nilai oleh pematerinya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ketika sudah selesai ini, sehingga teman-teman saya harapkan teman-teman sudah mengerjakan ini ya, membuat LK itu pada saat pendalaman materi mandiri. Jangan sampai teman-teman di hari H baru mengerjakan, nanti takutnya akan kelabakan ataupun keteteran ya, sehingga harus dikerjakan sebelum mendapat orientasi pelajaran. Kemudian setelah di materi, teman-teman akan diarahkan ke sini. Loncat ya, analisis materi ajar bidang studi. Nah, dalam ini teman-teman akan dihadapkan untuk mendapat 6 modul materi profesional. Ini 6 modul yang akan teman-teman pelajari. Nah,
setiap modul ini tahapannya sama ya. Oke, saya akan buka satu saja teman-teman. Modul 1. Nah, dalam modul 1 teman-teman yang pertama akan diberikan pengantar pembelajaran dulu, dikasih pengantar pembelajaran. Kemudian ada identifikasi materi modul. Dan teman-teman di sini ibaratnya LK yang udah dibuat ini akan dimasukkan isinya di sini. Apa materi yang susah, apa yang miskonsepsi, terus bagaimana solusi akan diketik di sini atau di copy paste di sini. Kemudian akan ada review materi yang sudah dipahami atau miskonsepsi modul 1 ini. Poin 1.4 dan 1.5 ini terkait dengan diskusi di LMS. Teman-teman silakan buat pertanyaan terus menjawab pertanyaan dari temannya tentang materi modul 1. Nah, dalam modul 2A1.6 di sini teman-teman disuruh membuat analisis modul dihadapkan dengan peserta didik seperti itu. Nanti teman-teman saya buka ya. Teman-teman nanti disuruh adalah lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Tuangkan hasil analisis penerapan materi untuk bahan presentasi. Teman-teman silakan buat presentasi ya, bisa lewat PowerPoint ataupun lewat aplikasi Prisi dan sebagainya ya, ataupun buat video, ini bebas ya. Yang penting teman-teman sudah membuat bahan presentasi. Kemudian diunggah di sini. Nah, setelah itu akan disuruh presentasi dan penguatan baik secara random ataupun ditunjuk oleh dosennya. Nah, kemudian ada refleksi. Refleksi ini adalah teman-teman membuat apa sih materi yang didapat dari materi modul 1 ini. Kemudian yang ditutup dengan tes sumatif. Tes sumatif adalah soal-soal yang teman-teman wajib jawab ya. Nanti biasanya soal ini teman-teman ada di modul ya, semua ada di modul, sehingga teman-teman silakan kuasai modul ini. Nah, ini isi dari modul 1. Modul 2, 3, 4, 5, dan 6 itu skemanya sama ya. Saya ke modul 6, ini skemanya sama ya. Ada pengantar, identifikasi, sampai terakhir tes sumatif. Kemudian setelah selesai mempelajari modul ini selama 13 hari, teman-teman akan melangkah ke penyusunan materi ajar. Nah, di sini teman-teman pertama akan diberikan pengantar dulu, kemudian baru teman-teman membuat materi ajar, kemudian unggah materi ajar. Silakan teman-teman buat materi ajar ya. Nanti untuk materi ajar milik saya nanti akan saya share di kolom deskripsi jika ada yang mau mencari referensi ya. Kemudian baru refleksi. Refleksi ini kayak kita rangkuman ya, itu pengalaman kita setelah membuat bahan ajar. Kemudian akan lanjut ke analisis materi ajar pedagogi. Di sini teman-teman akan dapat materi kompetensi pedagogi di sini ya, tentang review kesulitan, model-model. Di sini teman-teman akan dapat materi dan ada banyak diskusi di sini ya. Lebih ke diskusi teman-teman, diskusi tentang kompetensi pedagoginya. Dan terakhir tes sumatif modul pedagogi. Kemudian baru ditutup adalah review materi ajar. Di sini teman-teman materi yang ngajar yang sudah dibuat sebelumnya yang sudah diunggah, kemudian akan direview lagi oleh dosennya, baru diunggah materi ajar yang sudah direview. Di sini diunggah. Nah, artinya kalau ini sudah selesai, teman-teman sudah menyelesaikan 50% dari proses tahapan ini ya. Kemudian baru melangkah ke perancangan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman akan melewati ini, identifikasi masalah dan rencana aksi, penyusunan dokumen, rancangan dan pembelajaran, peer teaching, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Ini yang teman-teman akan mempelajari ya, ini. Ya, ini. Kemudian terakhir juga ada peer teaching, mengajar dengan teman, kemudian refleksi dan RTL. Kemudian baru kita nanti menuju ke uji komprehensif dan PPL. Nah, untuk video tentang apa sih isi dari perencanaan, uji kompetensi dan praktek, saya akan bahas pada video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu teman-teman ya yang lagi gabut, lagi bingung
Apa sih isi dari modul? Apa sih yang didapat? Nah, ini sedikit penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mencerahkan bahwa PPG ini seru loh. PPG ini tidak terlalu membingungkan. Ya, sekarang kita mau belajar mencari literasi. Oke, salam inspiratif.